Oke, kita ketemu lagi di pertemuan 1 dari desain analisa algoritma. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang pengantarnya. Apa itu algoritma? Algoritma itu secara singkatnya berupa alur pikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang bisa diartikan juga sebagai urutan langkah-langkah yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu atau tidak ambigu. Apabila dikaitkan dengan bahasa pemrograman, berarti sekumpulan instruksi yang dijalankan dia menyelesaikan tugas tertentu. Dikatakan benar jika setiap inputnya menghasilkan output yang benar juga. Syarat cirinya itu ada beberapa. Yang pertama, tidak ambigu, dia harus jelas, harus tepat, dia menyatakan urutan langkah-langkah, harus pasti. Itu maksudnya hasilnya selalu sama jika dijalankan berkali-kali. Harus berhingga, itu ada titik hentinya. Kemudian tidak harus punya masukan dari luar, dia bisa berupa masukan dari dirinya sendiri. Kemudian paling tidak ada outputnya minimal sekali atau satu. Kemudian langkah-langkah dalam membuat algoritmanya. Yang pertama, masalah itu diidentifikasi dulu. Kemudian dibuatkanlah modelnya. Ini saya skip aja, saya baca yang penting-penting aja. Kemudian algoritma itu didesain atau dirancang. Kemudian diujilah algoritma itu. Ada beberapa tahap, inisialisasi, maintain, sama termination. Kemudian algoritma itu diimplementasikan. Kemudian algoritma itu dianalisis. Kita lebih fokus ke analisisnya ya, desain sama analisis. Analisis itu dia membandingkan waktu perhitungan algoritma A sama algoritma B misalkan. Banyaknya memori yang digunakan, kemudian programnya itu ditesting. Kemudian didokumentasikanlah, dibikin laporannya. Oke. Ini saya skip aja. Oke, ini saya langsung ngebahas saja. Kalau ibaratnya algoritma itu dalam kehidupan sehari-hari, kita anggap ada Budi, dia lapar, dia ingin makan mie instan yang lezat, itu permasalahannya atau inputnya atau kasusnya. Kemudian, langkah-langkah menyelesaikan masalah itu atau prosesnya, itu sama dengan cara menyajikannya. Ada beberapa cara menyajikan mie instan. Yang pertama, pakai kompor gas. Kedua, pakai microwave. Yang ketiga, dengan rice cooker. Dengan lilin juga bisa. Dengan setrika juga bisa. Dengan air panas juga bisa, air panas dispenser. Atau bisa saja langsung dimakan. Yang pertama, langkah memasaknya itu langkah-langkahnya seperti yang ada di belakang bungkus Indomie. Itu step by stepnya dari awal sampai dengan selesai. Kita perkirakan biayanya berapa, waktunya berapa. Misalkan waktunya 4 menit. Biayanya 1.000, biaya gasnya anggap saja. Kesulitannya 5 dari 10, artinya sedang. Kemudian dengan microwave, kita bisa juga selain dengan kompor gas, kita bisa saja masak dengan microwave. Itu dia cara-caranya, agak sedikit berbeda, tapi sama-sama mie siap untuk disajikan atau untuk dimakan. Perkiraannya waktunya itu lebih lama daripada pakai kompor gas dan biayanya itu lebih mahal kalau pakai listrik. Kesulitannya itu adalah 5. Dengan rice cooker juga bisa. Saya skip saja langkah-langkahnya karena kita perhatikan ini adalah waktu sama biaya sama kesulitannya. Dengan lilin juga bisa. Dengan setrika juga bisa. Dicelor pakai air panas dispenser juga bisa. Kemudian langsung dimakan. Hemat sekali dan cepat sekali dan mudah. Kemudian outputnya, apa sih yang disajikan? Misalkan kita urutkan mie-nya tadi, urutkan berdasarkan yang paling lezat.
Kompor gas refill-nya itu lezat 9, microwave-nya agak sedikit kenyal 7, sama juga rice cooker-nya. Kemudian lilin masaknya kurang merata sama dengan setrika. Kemudian air panas rasanya empuk kayak kurang masak. Kemudian langsung dimakan, bumbunya tidak merata katanya dan mentah. Berarti dia makin ke atas makin tinggi skornya dan makin ke bawah makin rendah. Apa artinya? Dari ketujuh itu kita bikin dulu tabelnya biar gampang membandingkannya. Tuh ada daftarnya, ada waktunya, biayanya, sama rasa dan kesulitannya. Dari tabel ini kita carikanlah yang paling cepat, biayanya paling murah, kesulitannya paling gampang, rasanya paling enak. Yang mana? Kompor gas. Ya, microwave-nya lebih lama, waktunya lebih lama, rice cooker juga, lilin, setrika, sama air panas. Langsung dimakan 1 menit, biaya 0, kesulitannya 2, namun rasanya hanya 2. Sedangkan permasalahan tadi kita minta adalah yang paling lezat, paling cepat, paling murah, dan paling lezat. Kesulitannya juga 5. Meskipun makan mie instannya secara langsung tidak butuh biaya dan hanya 1 menit, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalkan masalahnya kayak apa? Dia mau makan mie instan yang lezat, namun dia tidak lezat ternyata hasil akhirnya. Berarti itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Oke, kesimpulannya pada mata kuliah ini, kita diminta untuk memilih algoritma yang paling efisien dan optimal. Efisien itu apa artinya? Dia itu membutuhkan waktu yang paling sedikit sama resource-nya yang paling sedikit atau paling kecil. Resource itu kayak komputer sama memori. Optimal berarti dia harus memberikan keluaran yang baik dan bisa memenuhi atau menyelesaikan masalah yang ada. Percuma saja dia cepat namun nggak selesai masalahnya, dan percuma saja dia selesai masalahnya namun sangat lama atau membutuhkan resource yang sangat besar. Oke, cara-cara penyajian algoritma itu ibaratkan algoritma yang ada kayak greedy, minimax, alpha beta pruning. Dalam langkah-langkah memasak itu ibarat coding-coding yang ada dalam algoritma tersebut. Kemudian masalah yang kedua yang bisa diumpamakan adalah dengan meminta izin tidak hadir pada dosen. Saya skip aja melalui SMS, melalui WhatsApp. Kesimpulannya, kalau kita pakai SMS itu lebih mahal karena 300 per SMS dan hanya 160 karakter. Sedangkan kalau WA itu gratis. Apalagi kalau ada wifi-nya, murah dan tidak dibatasi oleh karakter. Serta bisa melampirkan foto, kayak surat, bukti sakit dan sebagainya. Kok efisiensinya apa? Optimalannya apa? Oke, di mata kuliah ini sama kayak algoritma struktur data kemarin, kita menggunakan Codeblock versi 13.02. Jangan salah, 13.02. Soft copy-nya bisa ke saya atau di-download. Downloadnya nanti saya kasih di link YouTube nanti ada. Instalasinya gampang. Kalian buka aja folder Codeblock yang saya berikan. Kemudian klik ganda Codeblock 13.12 Mingwei Setup. Dijalankan saja, cukup next. Next, I agree. Centang saja semua. Next. Lokasi instalasi defaultnya biarkan aja, install. Kemudian tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, no aja. Kemudian next. Dan finish. Kita lanjut. Kalian bisa menjalankan Codeblock dengan mengklik ikon Windows di kiri bawah layar yang ini. Kemudian tekan aja
dan cari folder kode blocks, kemudian klik kode blocks-nya. Kode blocks misalkan ini, kode blocks, kemudian kode blocks. Ditunggu aja, nanti muncul kayak ini, splash screen. Ditunggu saja. Akan muncul workspace dari kode blocks. Kayak gini. Kemudian, kalian tekan create a new project. Saya perbesar aja. Create a new project. Kemudian, kalian pilih file C++ source. Go. Kemudian pastikan pilihnya C++. Kemudian pilih next. Titik. Kalian ke data atau D atau drive selain C. Kemudian biar gampang, new folder. Isikan misalkan name kalian dan nama. Double klik. Kemudian berikan namanya. Misalkan coba ya. Coba atau apa. Contoh 1. Kita kasih namanya contoh 1. Contoh 1. Kemudian kita klik finish. Save dan pilih finish. Nanti terbuka halamannya seperti ini. Dan kalian ketikkan coding berikut. Ini. Jika dirasakan kekecilan layarnya, bisa saja menggunakan Ctrl plus roda di mouse atau scroll mouse. Kita ketik aja dulu ya. Kemudian, setelah selesai, kita jalankan dengan menekan tombol ini. Gear kuning dan panah hijau, tekan aja. Ditunggu, nanti muncul command atau konsol seperti ini, selamat belajar C++. Seandainya dia ada error, kita kembali ke sini, dia ada error iostream.h. Kalau nggak bisa dijalankan, kalau ini nggak bisa dijalankan, kalian tutup dulu konsol yang ini dan jalankan lagi. Muncul error kayak gini.
no subfile or directory. Oleh karena itu, pastikan coding yang kalian ketik itu sesuai dengan yang diberikan. Atau misalkan di ini, COUT, C-nya besar. Kita coba running. Ada error, COUT was not declared in this scope. Kalian perhatikan, benar nggak tulisannya? Ternyata dia C-nya itu huruf kecil juga. Beda ya, COUT huruf besar sama COUT huruf kecil. Dijalankan lagi. Baru dia keluar. Biasanya yang paling umum itu titik komanya lupa, salah tulis, dan huruf besar sama huruf kecil. Oke, sekarang kita akan belajar tentang cara membuka project. Mula-mula, tutup dulu komen atau konsolnya. Kemudian file close. Kemudian pilih file open. Pilih contoh 1.jpg di folder paling simpan tadi. Kemudian open. Ini contoh ya. Ini tutup dulu. Kemudian pilih file, close. Kemudian open file, open. Cari misalkan di folder paling simpan tadi di mana. 1011.5053 customi misalnya. Contoh 1.jpg. Open. Dan terbuka. Oke, perkuliahan hari ini cukup itu aja. Kita sekedar mengenal saja dan membuka dan menjalankan programnya untuk pertama kali. Untuk berikutnya akan lebih kompleks. Jadi silakan dipelajari dulu. Untuk coding-codingnya ini udah dijelaskan di algoritma struktur data kemarin. Include IOStream, import library IOStream, Conio detect H, untuk import Conio, IOStream yang berhubungan dengan input kayak cout ini, sama output juga, cin, cout, Conio detect H untuk bisa menggunakan gets. Gets ini agar konsolnya nggak langsung tutup ketika dijalankan. Using namespace std biar lebih simple, nggak harus std cout, std cin. Jadi cukup sekali aja using namespace std cout. Jadi nggak usah tulis std lagi. Itu aja. Sekian, terima kasih.